Halo teman sehat M-Ganik, selamat datang di Bedah Cerita M-Ganik. Bedah Cerita M-Ganik adalah sesi membedah cerita dari konsumen M-Ganik yang telah berhasil mendapatkan kesehatan gula darah yang diinginkan. Nah, pada Bedah Cerita M-Ganik, kami menghadirkan dokter atau expert untuk membantu memberikan edukasi melalui pengalaman sukses yang kami bagikan agar bisa dibedah melalui sisi medis dengan tujuan untuk mengedukasi lebih banyak lagi penderita diabetes di Indonesia agar semakin menjadi lebih pintar lawan diabetes. Pada Bedah Cerita M-Ganik kali ini kami mengundang expert yaitu Dr. Eka Putra. Kali ini kita akan membedah cerita dari Bapak Surya yang berdomisili di Purwakarta, Jawa Barat. Langsung kita bacakan ceritanya. Alhamdulillah, Bapak atau Ibu terasa banget badan fresh. Terus penglihatan tadinya agak kabur, sekarang sudah jernih lagi. Cuma memang sekarang saya masih konsumsi obat dokter. Apakah bisa suatu saat saya tidak lagi konsumsi obat dokter? Waktu itu di hari kedua saya minum M-Ganik, tadinya mata saya baca tulisan agak kabur, sekarang sudah normal lagi. Pastinya nih impian diabetes kan ingin melepas ketergantungannya terhadap obat-obatan ya Bu Nurul ya. Namun harus dihimbau kembali bahwa jangan sampai melepas obat atas dasar inisiatif sendiri. Seperti yang pernah dibahas dengan talk show kita yang lalu dengan Dr. Indra. Ya. Ada beberapa pasien-pasien saya ya bahkan insulin stop, kemudian juga tablet juga ada yang stop ya. Tentunya sekali lagi saya tegaskan tidak boleh atas inisiatif sendiri. Itu harus konsultasi dengan dokternya karena diabetes itu pada dasarnya adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Tapi apa bisa stop obat? Bisa. Ya, artinya terkontrol diabetes, terkontrol diet atau diabetes terkontrol obat. Betul ya, harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Betul banget Bu Jess, karena banyak yang cerita dari teman sehat M-Ganik ke kita bahwa banyak yang sudah turun gula darahnya dan ingin berinisiatif turunin dosis atau bahkan lepas obatnya sendiri. Padahal pola pikir seperti itu termasuk salah loh teman sehat M-Ganik. Betul, para penderita diabetes perlu tahu persis kondisi seperti apa yang memperbolehkan untuk lepas obat atau menurunkan dosis obat-obatannya. Kita langsung tanya dengan Dr. Eka. Oke Dok Eka, kita ketemu kembali. Kita mau nanya nih Dok, kondisi pasien diabetes seperti apa yang sudah bisa dinyatakan diperbolehkan untuk lepas obat? Oke, bertemu lagi kita di sini dan itu pertanyaan memang yang kita bilang umum ya, sudah banyak dipertanyakan sama orang. Tapi satu hal yang kadang kita harus ingatkan pada pasien, kita pengen mereka tahu, memang secara kita harus ngomong kenyataannya. Kita tidak menyatakan sembuh total, kita tidak menggunakan bahasa sembuh total pada pasien diabetes. Jadi kita lebih bilang kalau terkontrol ya. Nah, jadi kita balik lagi ke pasien kalau menanyakan, dok saya mau lepas obat nih gimana ya kan, akan melalui beberapa proses. Satu, pertama gula darahnya sudah harus stabil dulu ya kan. Terus kita lihat nih kondisi kesehatan pasien, apakah memungkinkan dia untuk menjalani gaya hidup sehat yang kita berikan ya kan, karena kita bilang kan ada pasien dengan diabetes yang mohon maaf mungkin obesitas atau yang mungkin berat badannya biasa aja, otomatis gaya hidup sehat, olahraga yang kita sarankan dan diet yang kita sarankan akan berbeda. Dari situ setelah kalau pasien bilang dok saya mau coba ya kan, satu kita pasti bilang pemeriksaan seperti gula darah sewaktu atau gula darah puasanya harusnya stabil ya, kayak gula darah sewaktu diharapkan di bawah 200 atau gula darah puasa kita harapkan di bawah 100 begitu ya. Nah, dan tentunya HbA1c di mana kita periksa tiap 3 bulan profil gula darahnya itu gimana, kan kita lihat hasilnya dari HbA1c. Kalau bagus, oke, baru kita buka omongan atau pasien nanya, "Dok, saya mau coba." Ya, dengan catatan pasien tetap harus kontrol. Antara mungkin kita lihat pasiennya, oh ini pasien harus yang 2 minggu sekali harus cek gula darahnya nih, atau yang sebulan sekali. Dan setelah 3 bulan tetap HbA1c. Pasien gaya hidup sehat yang sudah kita bilang arahkan kepada pasien ini, dia jalankan, terus kita periksa. Kalau dengan gaya hidup sehat ini dia bisa bagus, ya kan? Oke, kita bilang mau lepas obat silakan. Tapi catatannya adalah kontrol, ya. Tapi kalau kita bilang amit-amit nih, dia sudah coba nih suplemen kah, gaya hidup sehat, pola makan, loh kok masih tinggi? Ya memang mohon maaf kadang kita bilang pasien harus dengan obat dulu, ya. Intinya kita bilang, oh Bapak tiap kontrol ya, bahkan sudah 2 kali periksa HbA1c, bahkan kita bilang 6 bulan ya. Gulanya bagus terus ya, oke deh kayaknya memang Bapak nih sekarang lumayan aman nih ya, Bapak asal ingat kontrol gula darahnya aja, karena kalau amit-amit naik ya harus segera diobati. Karena memang kita tahu kenyataannya
kalau kita bilang dari literatur lah ya, tahap pengobatan diabetes pertama adalah gaya hidup sehat, ya kan? Yang kedua baru obat kita bilang. Ya, jadi boleh asal dengan catatan pasien kontrol dan hasilnya juga harus bagus. Gitu. Wah, jelas banget ya penjelasan dari Dokter Eka. Betul, detail sekali ya dari Dok Eka ini penjelasannya. Jadi kesimpulannya adalah teman sehat M-Ganik jika sudah merasa badannya baikkan atau gula darahnya sudah membaik, jangan memutuskan untuk berinisiatif sendiri merubah dosis obat atau menurunkan atau bahkan lepas, namun disarankan untuk berkonsultasi sama dokter saja karena dokter akan mengobservasi dengan memberikan banyak catatan dan juga dipantau ke depannya seperti apa, seperti yang tadi Dokter Eka info ya, Bu Nurul. Betul banget. Jadi intinya konsultasi aja sama dokter dan terus kontrol gula darahnya. Betul, betul banget. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau sudah inisiatif sendiri turun obat, dosis obatnya turun sendiri, kemudian bahkan sampai lepas obat inisiatif sendiri, itu khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Oke, baik. Terima kasih nih Dokter Eka nih sudah menjawab pertanyaan kita lagi di Bedah Cerita M-Ganik kali ini. Sampai ketemu di Bedah Cerita M-Ganik selanjutnya. Bye, Dok. Thank you, Dok. Oh ya, baik, sampai bertemu lagi. Terima kasih.